Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari Minggu ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun lewat ibadah online. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas dengan ruangan. Dan pada saat ini kita mau masuk dalam ibadah yang kudus, kita mau berdoa sebelum memasuki ibadah. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami, pemeliharaan Allah yang luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Oleh sebab itu Bapa, pagi ini kami mau tetap memuji Tuhan. Kami mau tetap menari-nari bersorak-sorai buat Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Allah. Karena Allah sudah melakukan perkara-perkara ajaib buat kami. Kami sembah Engkau Allah Jehovah Rapa. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah Jehovah Nisi. Engkau Allah Jehovah Shalom. Allah damai sejahtera kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita percaya Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Beribu rempah di kiriku,
terjadi. Tetapi kita percaya orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kita percaya tidak ada satu sakit penyakit pun yang menyentuh kita saat kita melekat kepada Tuhan. Musim boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tetap setia buat kita. Sampai
Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk setiap firman-Mu. Kami berdoa, pengurapan Allah turun mengalir, memberkati kami semua. Bahkan setiap yang mendengarkan acara ini, kami berdoa turun berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang di dalam Tuhan, Minggu tanggal 24 Mei hari ini dan juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita anak Tuhan minggu-minggu ini sedang merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, apa arti atau pentingnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Dan kita mau semakin hari semakin diberkati dengan pemahaman firman bahwa sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada kata-kata atau pesan-pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, serta tantangan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri ketika berkali-kali dikatakan di Alkitab berulang-ulang selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Saudaraku, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan dirinya. Nanti kita akan melihat ayat-ayatnya. Dan juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada wanita di dekat makam dan juga kepada murid-muridnya tentunya saudara, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Di dalam surat Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ketika itu saudaraku, murid-murid juga sedang mengalami ketakutan setelah Tuhan Yesus di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, saudaraku. Dan hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 seluruh dunia, negara-negara kita mendengar mereka dengan istilah lockdown, yaitu penguncian wilayah. Nah, ternyata saudaraku, di zaman Alkitab juga sudah pernah atau murid-murid mengalami lockdown. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, murid-murid juga pernah mengalami lockdown, ya. Mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, hari-hari ini dunia sedang ketakutan dengan virus corona, saudara. Tetapi, saudara, hari-hari ini biarlah ketakutan itu hilang dalam hidup kita ketika kita mendengarkan janji Tuhan. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, puji Tuhan. Biarlah ketakutan kita tentang virus corona ini hilang ketika kita menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika murid-murid ya berulang-ulang diberikan pengajaran tentang kerajaan Allah dan Tuhan Yesus selama 40 hari terus menerus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid. Ternyata tidak semua murid-murid dapat menerimanya. Nah, inilah yang dikatakan kebangkitan Tuhan Yesus lalu kenaikannya ke sorga. Di tengah-tengah Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang, ada tantangannya. Antara lain di Alkitab ditulis, saudaraku, yaitu Thomas adalah salah seorang murid
yang pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Mari kita perhatikan di Alkitab dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, kita melihat bahwa ada yang namanya murid dan memiliki status sebagai murid yang namanya Thomas. Tetap dia mengalami keraguan, bahkan dia mengatakan tidak percaya. Kadangkala iman dihubungkan dengan sikap nerima dan non-rasional. Artinya apa? Kita harus percaya aja. Kita tidak menggunakan rasional lagi, saudara. Artinya itulah yang dikatakan kita harus memiliki sikap non-rasional. Percaya atau beriman dipahami sebagai sikap menerima apa saja yang memakai atas nama iman atau Tuhan. Ketika bersikap kritis atau bertanya tentang logika iman Kristen dianggap sebagai sikap tidak percaya atau ragu-ragu seperti yang dialami oleh Thomas. Saudara, paling sedikit penulis Injil Yohanes mencatat 2 murid Yesus yang mengambil sikap hati-hati dan kritis terhadapnya. Yang pertama adalah Nathanael mempertanyakan di Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 46. Nathanael mempertanyakan apakah mungkin sesuatu yang baik dari Nazaret. Artinya dia meragukan Yesus dari Nazaret sebagai Mesias. Yang kedua, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa Thomas bersikap skeptis, yaitu dia curiga, tidak percaya dengan menyatakan argumennya sebelum melihat dan meraba sendiri lubang paku dan tusukan tombak di tubuh Yesus yang sudah bangkit itu. Itu di Yohanes pasal 20 ayat 25. Nah, sekarang pertanyaannya, marahkah Tuhan Yesus terhadap pertanyaan dan sikap kritis Nathanael dan Thomas? Tentu tidak, saudara. Justru sebaliknya, Nathanael dipuji sebagai orang Israel sejati. Itu dicatat di Injil Yohanes pasal 1 ayat 47. Injil Yohanes pasal 1 ayat 47. Bahkan Thomas diizinkannya meraba luka di tubuhnya. Thomas ditantang Tuhan Yesus untuk menanggalkan kepercayaannya itu dan sebaliknya percaya dan tetap hidup dalam iman. Itulah Allah yang kita sembah melalui Tuhan Yesus. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia 40 hari setelah kebangkitannya dan menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Alkitab yang kita pegang adalah Alkitab yang dahsyat, saudara. Banyak hal yang ditulis di Alkitab bahwa Tuhan Yesus terangkat ke sorga itu betul-betul dengan fisik, saudara. Ya, dengan jelas tertulis di Alkitab bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya dengan tubuh fisiknya kembali ke sorga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke sorga. Sampai awan menutupi dia dari pandangan mereka. 2 malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali sama seperti ketika kamu melihatnya naik ke sorga. Inilah yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Demikian juga ketika nanti datang ke dalam dunia dengan tubuh fisiknya, dia akan kembali untuk menjemput kita semua. Saudaraku, mari kita melihat kenaikan Yesus Kristus memiliki beberapa arti. Yang pertama, menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia dan sekarang anaknya kembali kepada Bapa. Waktunya sebagai manusia di dunia telah selesai. Apa pesannya? Pesan terakhirnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 19.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Artinya pesan terakhir Tuhan Yesus naik ke sorga memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan Injil. Amin. Yang kedua, saudara, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu kita temukan di dalam Markus pasal 16 dari ayat 18 sampai 19. Jadi pesan terakhir, kata-kata terakhir Tuhan Yesus setelah terangkat atau sebelum dia terangkat ke sorga, memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan Injil. Amin. Ya. Lalu apa yang kemudian dikatakan? Yohanes pasal 21 ayat 24, adalah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Saudara, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan Injil. Sudahkah Bapak, Ibu dan saya memberitakan Injil buat saudara-saudara kita mungkin yang belum di dalam Tuhan? Lalu yang berikutnya, saudara, menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, saat ini Tuhan Yesus sudah berada di surga. Alkitab sering menggambarkan dia berada di sebelah kanan Allah Bapa, berada di takhta kehormatan dan kekuasaan. Kristus adalah kepala gereja yang memberikan karunia rohani dan sudah memenuhkan segala sesuatunya. Kenaikan Kristus ke surga merupakan peristiwa transisi antara pelayanan duniawi dan pelayanan surgawinya. Demikian juga hari-hari ini saya dan saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau menerima berkat yang dari Tuhan dan pemahaman, pengertian, makna atau pentingnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia tidak bersama-sama lagi dengan kita secara fisik, tetapi dia mengutus Rohnya yang kudus untuk mendampingi kita, untuk melakukan, menggenapi firman-Nya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Meskipun tadi ada murid-murid yang tidak percaya, saudaraku. Namun apa artinya, saudara? Ketika Thomas mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka Thomas menjadi orang yang pertama, ya, bahwa secara tegas dan jelas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dari kondisi ragu yang sangat kritis, Thomas melangkah maju menjadi pencetus pengakuan iman, dan ini menjadi puncak dari kisah-kisah pengakuan terhadap Tuhan Yesus pada saat itu di zamannya. Biarlah kita juga menjadi orang yang memiliki pengakuan iman dan menjadi orang yang betul-betul memiliki pengakuan terhadap Tuhan Yesus bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya di tengah-tengah pandemi COVID ini juga, biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, biarlah renungan singkat ini terus menuntun kehidupan kita. Jangan ragu lagi, jangan takut lagi, saudara. Karena Tuhan berjanji, dikatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ya, biarlah ini yang membuat kita tenang, tentram, dan ada dalam keamanan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini jatuh di hati yang subur, bertumbuh berbuah 100 kali, 60, 3 kali lipat. Tuhan Yesus berkati setiap kami semua yang mendengarkan renungan firman ini, pesan-pesan Tuhan tersampaikan. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang menabur buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang ditabur akan mereka tuai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan Tuhan menjaga keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati.